Kalian setuju gak dengan statement kenapa orang-orang Cindo atau bahasa halusnya keturunan Tionghoa itu kesannya lebih kaya, lebih sukses, atau lebih jago dagang daripada orang-orang pribumi yang ada di Indonesia? Sebelum kalian dengerin penjelasan dari gua, ada disclaimer dulu. Kalau kalian melihat video ini sebagai bahan untuk memisahkan antara kubu ini dan kubu itu, lebih baik kalian skip video ini. Menurut ini, video yang akan gue jelasin sekarang ini, isi dari video ini murni penjelasan atau fakta-fakta yang ada dan akan segera dijelasin oleh gue. Bukan untuk memisahkan atau membeda-bedakan dari ras tertentu ke ras lain. Jadi lebih baik kalian yang berpikiran jelek tentang video ini skip aja. Lanjut ngocok dengan penis kalian yang kecil itu, lalu lanjut tiduran, begadang. Ini memang topik yang menarik dan sekaligus memang sedikit sensitif ya. Video ini mungkin bisa memicu kemarahan atau bikin benci satu sama satu atau pihak lainnya. Jadi lanjut aja ke inti cerita. Kenapa orang Cindo di Indonesia itu kesannya lebih sukses, lebih banyak duit, karirnya lebih cepat naik, walaupun nggak bisa digeneralisasi seperti itu ya. Pernah ada satu quote yang wow banget menurut gua. Itu dulu wapres kita, wakil presiden kita ya, Pak Yusuf Kala itu pernah bikin statement bahwa populasi etnis Cina itu hanya 5% di Indonesia. Tetapi bagaimana walaupun dengan populasi yang hanya 5% ini, para etnis Cina ini bisa menguasai perekonomian Indonesia lebih dari 50%. Sampai kalau kalian lihat sekarang ya, orang-orang terkaya, kalau kalian lihat list 24 orang terkaya di Indonesia, 90% etnis Cina. Sebenarnya nggak ada alasan kuat kenapa satu rasa atau etnis tertentu itu bisa lebih sukses daripada etnis lain. Tidak ada faktor pendukung soal itu. Tidak ada alasan jelas soal itu. Tetapi ini berkaitan dengan pendidikan atau budaya yang diberikan oleh etnis ini, yang dianggap sebagai etnis pekerja keras, yaitu Cindo. Cuma ya, kalau kita berkaca ke sejarah simpelnya tuh Google search, kenapa orang-orang Cindo lebih sukses? Ya karena mereka lebih gigih atau lebih hemat soal pengeluaran kultur pendidikan yang diberikan oleh leluhur mereka atau orang tua mereka ya. Cuma again ya, itu nggak bisa digeneralisasi lagi dan kalian belajar kenapa realitanya kayak gitu. Di Indonesia apapun etis kita karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Justru keberagaman itu yang bikin Indonesia kuat. Ayo kita coba lihat apa yang kita bisa pelajari dari video ini. Keturunan Tionghoa itu ditunjuk sebagai middleman-nya antara penguasa sama kelas pekerja. Yaitu waktu bahasa kasarnya ya pribumi. Dan itu sebenarnya kayak dua sisi mata pedang ya. Di satu sisi waktu itu mereka bisa mendapatkan uang dari berdagang, dapat akses ke penguasa yaitu Belanda, dan dapat akses ke pribumi juga. Waktu itu Cindonya juga sebenarnya nggak disukain, kemunculannya itu tidak disukai. Itu dari sana label-label pedagang atau terjadi diskriminasi itu gara-gara penjajahan kita. Udah di kubu-kubu dan again kalau misalnya kita mau belajarin ras dari satu kelompok masyarakat tertentu, kita harus tahu sejarahnya. Dan apa yang kita bisa ambil nih dari, karena mereka minoritas susah untuk diterima di mana aja. Mereka tuh ini tanda kutip Cindo ya, yang punya kebiasaan mencolok ya, itu bikin lingkungannya sendiri. Kalian tahu kan kenapa di setiap negara itu selalu ada Chinatown saja. Jadi emang kental gitu. Mereka tuh kental dalam mempertahankan adatnya. Budayanya yang terkenal di etnis Cina itu ulet dan pekerja keras, terutama di perdagangan. Sampainya sejarahnya itu kenapa di Indonesia ada kubu-kubu diskriminasi sama label pedagang ya dari Belanda, cuma emang fail ya. Kenapa
gara-gara sejarah satu etnis tertentu, itu kesannya kayak dikasih privilege gitu, atau di anak emaskan walaupun tanda kutip ya, dibenci sama mayoritas, tapi tetap bisa sukses juga. Dan lebih tepat mereka tuh bukan gara-gara punya mindset pedagang, tapi mereka punya mindset pedatang yang kita bahas tuh di sebelumnya. Minera kita atau opportunity ya. Kalau kita ngomong ras dari grup tertentu, atau pasti selalu nempel dengan apa yang diturunin dari leluhurnya atau kulturnya, kebiasaannya dari keluarga turun temurun. Kalau dari seluruh video ini yang kalau kita pelajarin apa realitanya, itu ada sesuatu yang orang Cindo punya. Sedangkan yang orang pribumi ini yang diidentik sama orang yang rakus, tamak, miskin juga, tuh ada hal yang membedakan di situ. Dan itu tuh bisa jadi syarat untuk meraih hal yang kita inginkan. Para Cindo ini mempunyai hal-hal itu. Jadi dari hal yang telah gue jelasin sebelumnya, ada memang kutipan-kutipan yang bisa kita ambil, kebiasaan yang bisa kita ambil dari para Chinese ini, etnis Cindo ini. Mereka itu memiliki mental bukan sebagai pedagang, tapi sebagai pendatang. Tuh tahu sendiri, yang namanya pendatang itu harus berusaha mendapatkan tempat di eh, di lokasi yang ingin dia inginkan, atau di tempat yang ingin dia inginkan untuk ditempati. Pedagang itu selalu tidak cepat puas ya. Pendatang itu tidak selalu cepat puas, maksud gue, tidak koreksi. Mereka itu merasa tidak tenang dalam hidupnya, karena dengan misalnya dengan tanda kutip pendatangnya itu, statusnya itu, mereka akan selalu was-was dengan keberadaannya di tempat yang mereka tinggi. Dan itulah yang membuat mereka menjadi berusaha lebih untuk mencapai yang mereka inginkan. Karena di situasi terdesak, bisa dibilang situasi terdesak seperti itu, manusia akan dipaksa untuk mengeluarkan tenaga lebih, mengeluarkan usaha lebih di saat kesusahan ini. Nah, itulah yang diturunkan keluarnya. Kebiasaan seperti itulah yang diturunkan kepada etnis Chinese yang sekarang. Jadi hal kecil seperti itu, kebiasaan seperti itu yang membedakan pada Cindo ini dengan pribumi di Indonesia. Seperti gua ambil contoh aja, seperti orang Jawa ini yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh semua Habib ya. Jadi mereka salah mengartikan prinsip yang telah diajarkan di agama mereka, di lebih tepatnya budaya mereka. Mereka salah menafsirkan dan jatuhnya ke fanatik. Kebiasaan itulah yang seperti gua ambil contoh, mereka selalu bilang tanpa fokusnya akhirat, dunia tidak dibawa sampai akhirat. Kalau lu hanya fokus di dunia, entar lu di akhirat menderita, seperti kutipan-kutipan yang membawa hidup yang tidak jelas, akhir yang tidak jelas ya. Jadi kesimpulannya, jika kalian bisa mengamalkan hal yang diajarkan agama kalian, mau itu di dunia ataupun sampai di akhirat, itu mengapa tidak? Kalian lakukan dua-duanya, fokus kepada dua hal. Karena jujur, apa yang telah kalian lakukan di dunia ini, itu pasti akan ada artinya di akhirat kelak yang kalian percaya itu. Jadi kalau kita balik lagi ke poin utamanya, orang pribumi ini, yang gua maksud orang miskin kayak kalian, yang rumahnya udah mau bobrok, hancur, itu tuh kalian tuh memiliki mental budak, kebiasaan mental budak. Jadi kalian harus kalian harus dibawa komando, ditunggu, diperintahkan, baru kalian bergerak. Jika tidak ada perintah, gua bakal lebih ke para pengangguran nih, yang sekarang lagi nganggur, kalian yang lagi nganggur ya. Kalian sebenarnya, jika kalian melihat waktu luang ya, sama kalian nganggur, itu tuh sebenarnya bisa dijadikan kesempatan buat kalian upgrade skill kalian. Justru kalau kita pikir lagi lebih baik, waktu kosong kalian itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya kalian mendapatkan skill yang
mungkin sebelumnya belum kalian pelajari. Jadi di waktu kosong itu kalian manfaatkan sebisa mungkin sampai akhirnya nanti kalian akan melamar kerja. Tetapi kebanyakan para pribumi ini, mereka itu harus menunggu arahan dulu, arahan dari tanda kutip komando ini untuk melakukan suatu hal. Seperti mereka-nya, jadi jika memang dipaksa oleh orang tua mereka untuk berusaha atau harus dalam situasi terdesak ini kayak harus bergerak. Jadi saran dari gue, kalian jangan mau hidup di lingkaran seperti itu, di mental budak itu yang harus diperintah dulu baru bergerak. Karena yang dinamakan awal mula mental budak itu ada hal seperti itu. Beda dengan orang yang berpikiran maju. Dengan orang kaya, buat orang aja orang kaya pola pikirnya berbeda. Ya seperti gua bilang tadi, mereka akan memanfaatkan waktu nganggur mereka untuk mengasah skill yang mungkin mereka punya, menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, atau bisa juga mengasah skill yang belum mereka punya. Dengan bekal waktu luang sebanyak itu, kalian bisa dengan mudahnya melamar kerja dengan pengalaman yang atau pengetahuan yang kalian punya sebelumnya. Itu tuh ya perbedaan bisa dibilang mindset antara mental budak atau mental pribumi ini dengan orang Chinese atau orang kaya ini. Jadi jika kalian ingin sama dengan kehidupan yang ingin sama dengan para Chinese ini, dipandang sebagai orang yang setingkat sederajat dengan para Chinese ini, kalian harus mengikuti prinsip mereka, budaya mereka. Dengan itu kalian pasti bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti mereka, atau bahkan lebih. Itu aja dari gua. Thank you.